وقال الذين لا يرجون لقاء بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini kembali kita akan membahas pembahasan seputar fikih as-siyam atau fikih puasa, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa muqaddimah tentang siyam dan Ramadan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada malam hari ini pembahasan yang selanjutnya. Yang terakhir kita bahas adalah syarat wajibnya puasa Ramadan. Kapan seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
ada 6 syarat yang kita sudah sebutkan. Yang pertama adalah Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat sehat, kelima berstatus mukim, tidak musafir, dan yang keenam adalah tidak adanya penghalang khusus bagi wanita, yaitu haid dan nifas. Ini sudah kita jelaskan yang terakhir pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana menetapkan masuknya bulan suci Ramadan. Di sini dikatakan al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam, subut dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'ihi, bagaimana menetapkan masuknya bulan suci Ramadan dan bagaimana menetapkan berakhirnya bulan suci Ramadan. Jadi dalam Islam, dalam fikih Islam, penetapan awal bulan dan penetapan akhir bulan itu terkait dengan masalah puasa dan penetapan 1 Syawal itu ada ketentuannya, ada ketetapannya. Nah, di sini dikatakan yasbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Jadi masuknya bulan suci Ramadan itu ditetapkan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal itu adalah bulan sabit, bulan anak bulan yang muncul ketika bulan baru masuk. Itu yang disebut dengan al-hilal. Jadi penetapan masuknya bulan Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi au ikhbarihi bidzalik. Baik dilihat oleh orang itu sendiri atau dengan persaksian, lewat persaksian bahwa dia telah melihat bulan, atau dengan diinformasikannya, dikabarkannya kepada kaum muslimin bahwa telah terlihat hilal, terlihat bulan. Maka dengan ini ditetapkan masuknya Ramadan. Maka apabila seorang muslim itu bersaksi telah melihat bulan, satu orang, fa idza syahida muslimun adlun, seorang muslim yang adil, yang adil maknanya itu, kalau adil artinya dia terkenal menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menjatuhkan menjaga dirinya dari perbuatan dosa besar, dan perkara-perkara yang dapat menjatuhkan sisi moralitas dari orang itu. Itu makanya disebut orang tersebut itu memiliki keadilan. Jadi kalau ada seorang muslim adil mempersaksikan bahwa dia telah melihat hilal, maka dengan persaksian ini bisa ditetapkan masuknya bulan suci Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian telah melihat hilal itu, maka berpuasalah kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan puasa itu dengan ru'yatul hilal.
Ya, wa idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian sudah melihat hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan. Saya telah mengabarkan, menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ru'yatul hilal telah terjadi di bulan Ramadan. Jadi sudah ada yang melihat, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi itu. Ya. Kalau sekarang pelaksanaannya itu dilakukan di mahkamah, ya. Kalau di sebagian negara kaum muslimin itu persaksian itu harus dilaporkan kepada mahkamah, ya, pengadilan agama kalau kita di Indonesia, ya. Itu bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, kemudian persaksiannya diterima, maka itu bisa menjadi salah satu bukti dasar kuat penetapan bulan Ramadan. Ya. Nah, maka ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu. Maka Rasulullah berpuasa Ramadan. Wa amara an-nasa bi siyamihi, dan Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mulai berpuasa berdasarkan informasi itu. Ya, jadi ru'yatul hilal itu baik dilihat oleh pribadi masing-masing, atau berdasarkan persaksian, atau berdasarkan informasi tentang terlihatnya bulan. Dan informasi itu diterima sebagai sebuah ketetapan. Nah, apa yang terjadi kalau hilal tidak terlihat? Ya, karena bulan di dalam Islam itu, Rasulullah SAW mengatakan asyahru, ya, hakadha. Beliau sambil mengangkat kedua tangannya, ya, hakadha, ya, berarti kalau seperti ini berarti 29, atau kata Rasulullah 3 kali seperti ini berarti 30 hari, ya. Jadi bulan itu 29 atau 30 hari, ya. Maka ketika dia tidak terlihat hilal, ya, dengan sebab tertentu, ya, maka aulam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, atau tidak ada yang mempersaksikan terlihatnya hilal, ya, dari kalangan kaum muslimin, maka wajib kita menyempurnakan bulan Sya'ban selama 30 hari, ya. Jadi mudah sebenarnya ajaran agama kita. Pertama, kalau lihat hilal berarti besoknya kita berpuasa. Kalau tidak terlihat hilal dan tidak ada yang mempersaksikan terlihatnya hilal, maka kewajiban kita menyempurnakan bulan Sya'ban, karena bulan itu bisa 30 hari dalam Islam, ya. Jadi kita tinggal menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, ya. Ya. Wala yasbutu dukhulus syahri bighairi hadzainil amrayn, dan tidak ditetapkan masuknya bulan itu kecuali dengan 2 hal ini. Apa 2 hal itu? Ru'yatul hilal, atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Cuma 2 caranya dalam Islam untuk menetapkan bulan Ramadan, ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, wa aftiru, dan berhentilah kalian berpuasa juga dengan melihat hilal. Jadi dua-duanya dikaitkan dengan ru'yatul hilal. Fa in gubbiya, dalam riwayat yang lain dikatakan fa in gummiya atau gumma, ya, fa in gubbiya alaikum, kalau bulan itu tertutup, ya, kalau bulan itu tertutup, tidak terlihat, ya, tidak terlihat oleh kalian,
Fa'akmilu iddata Sya'ban salasin. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya. Jadi itu saja yang menjadi ketetapan kita. Ya, maka nanti ketika penetapan bulan ya tinggal kita menunggu apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya, dengan berdasarkan pengamatan hilal yang terjadi di seluruh wilayah di negara kita ini. Kalau sudah ada yang melihat, maka kita ikut berpuasa. Kalau tidak ada yang melihat dan diputuskan bahwa Sya'ban itu digenapkan 30 hari, maka kita tidak berpuasa. Ya, dan tidak boleh kita berpuasa di tanggal yang kita ragukan, atau ya yang disebut dalam hadis sebagai yaumus syak, hari yang diragukan apakah dia 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Ya. Dan tidak boleh kita berpuasa dengan asumsi jangan-jangan ini 1 Ramadan. Tidak boleh berpuasa, ya, dengan asumsi keraguan itu, karena ya, agama ini harus dibangun di atas keyakinan atau hal-hal yang mendekati keyakinan. Ya. Nah, jadi tinggal melihat, ya, dan menunggu informasi yang disampaikan. Kalau sudah disampaikan telah terlihat hilal dan besok diperintahkan puasa, ya kita puasa. Tapi kalau tidak, ya, maka kita sebenarnya tidak boleh berpuasa dengan asumsi mengatakan jangan sampai besok ini adalah 1 Ramadan. Man sama yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maksudnya hari diragukan, dia menyangka jangan sampai, dia berasumsi jangan sampai ini 1 Ramadan. Padahal bulan digenapkan 30 hari, tapi dia berpuasa. Ya, dia berpuasa, tetap berpuasa dengan asumsi jangan sampai ini 1 Ramadan. Maka apa kata Rasulullah? Faqad asa Abul Qasim. Dia telah durhaka, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa in gubbiya alaikum faqmilu iddata Sya'ban salasin. Maka kalau terhalang bulan itu tidak terlihat, maka kewajiban kita adalah menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan para jamaah sekalian, ini penting untuk jadi perhatian kita semua, pelajaran kita semua, bahwa ibadah puasa Ramadan itu masuk dalam kategori ibadah jamaiyah, ibadah yang kita lakukan secara kolektif, berjamaah, seperti sholat jamaah. Boleh tidak kalau imam belum rukuk, kita rukuk duluan? Dia belum takbir, kita takbir duluan. Boleh tidak? Itu namanya ibadah jamaiyah. Ya. Ibadah jamaiyah itu salah satu karakteristiknya itu adalah dilakukan secara bersama-sama, memulai dan mengakhiri. Ya. Dan siapa yang menetapkan itu adalah wulatul amr, orang yang diberikan urusan untuk menetapkan ketetapan itu. Tidak diserahkan kepada person-person untuk menentukan. Ya, jadi tinggal dilihat apakah, ya, apalagi dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Hari puasa itu ketika kaum muslimin melaksanakan puasa secara bersama-sama. Wal fitru yauma tuftirun, ya, dan hari Idul Fitri itu adalah ketika kaum muslimin bersama-sama melaksanakan Idul Fitri. Ya, jadi selain penetapannya itu dilakukan dengan ru'yatul hilal, tetapi makna kebersamaan itu juga tetap melekat kuat pada ibadah itu. Ya. Ya.
Saya selalu kasih contoh seperti ini yang sederhananya. Kenapa ini penting dikatakan sebagai ibadah jamaiyah? Ya. Saya selalu kasih contoh, kalau umpamanya ada yang menetapkan atau apalah ya, kelompok, ormas atau apa menetapkan hari tanggal 9 Zulhijjah itu hari Kamis umpamanya. Ya, 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu hari apa? Hari Arafah. Ternyata otoritas pemerintah Arab Saudi menetapkan hari Arafah itu hari Jumat umpamanya. Dan ada yang pergi haji. Apakah dia mau melaksanakan wukuf sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh kelompoknya atau apalah namanya, ya, ormasnya? Dia pergi wukuf hari Kamis, sementara ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi itu hari Jumat. Berani tidak dia pergi wukuf? Kata para ulama, diijma'kan wukufnya itu tidak sah. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena ibadah haji itu adalah ibadah jamaiyah, ibadah kolektif yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Nah, makna ini yang harus kita selalu ingat, bahwa Ramadan ini dalam penetapannya, mengawali dan mengakhiri Ramadan itu kita lakukan secara kolektif, dan itulah makna syiar Islam. Alangkah indahnya syiar Islam itu kalau dilaksanakan secara bersama-sama. Ya. Ya. Jadi harus ada kelapangan dada, harus ada pemahaman yang mendalam terkait dengan bagaimana pelaksanaan ibadah jamaiyah itu dengan baik. Sudah diajarkan kita dalam sholat. Ya. Tidak mungkin kita menyelisihi imam. Tidak mungkin kita ya melanggar apa yang dilakukan oleh ya, menyelisih apa yang dilakukan oleh imam kita dalam sholat berjamaah. Begitu pula dalam ibadah-ibadah jamaiyah yang lainnya, ada otoritas. Jadi imam dalam sholat itulah otoritas yang mengatur sholat jamaah kita. Kita harus ikut. Ya, tidak boleh gara-gara imamnya bacaannya panjang kemudian kita katakan, waduh imam ini, kemudian kita lantas selesihi imam kita. Tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, ini untuk menetapkan awal Ramadan. Tapi untuk menetapkan selesainya Ramadan itu tidak cukup dengan satu persaksian, harus dengan dua. Jadi kalau menetapkan awal bulan itu dengan satu orang itu sudah cukup. Tetapi untuk menetapkan selesainya Ramadan tidak cukup dengan persaksian satu orang. Minimal berapa? Sini dikatakan wa yasbutu qidha Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlaini, dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Kenapa? Kenapa? Karena hukum asalnya Ramadan itu masih, hukum asalnya Ramadan itu masih berlanjut. Ya kan, tanggal 29 kita lihat hilal. Ya, lihat hilal. Maka kalau cuma satu yang lihat, belum dikuatkan dengan orang yang kedua melihat hilal, maka ini masih meragukan. Maka diperlukan penguatan. Makanya dalam kitab-kitab fikih dikatakan untuk Idul Fitri itu diperlukan dua orang saksi yang melihat hilal itu. Ya.
Nah, kalau tidak ada dua orang yang melihat, maka wajib disempurnakan Ramadan itu menjadi 30 hari. Ya. Nah, itu ketetapannya terkait dengan penetapan awal dan akhir Ramadan. Nah, pembahasan selanjutnya al-mas'alatus sabi'ah. Iya. Niat di dalam berpuasa, niat dalam puasa. Ya. Yajibu 'ala shaim an yanwiyas siyam. Diwajibkan bagi orang yang berpuasa untuk berniat. Jadi niat itu wajib. Bahkan masuk dalam kategori rukun puasa. Ya. Berniat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ya, jadi dasarnya setiap amalan kita itu harus disertai dengan niat. Ya. Untuk puasa wajib, maka niat itu harus dilakukan di malam hari. Ya. Harus dilakukan di malam hari. Ya. Jadi puasa wajib itu ada berapa? Puasa wajib itu ada 3, puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Jadi puasa wajib itu tidak sah kalau tidak didahului niat pada malam harinya. Ya, malam hari itu sebelum batas akhirnya itu sebelum masuk waktu subuh. Ya. Nah, maka boleh berniat untuk puasa wajib. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sesaat sebelum masuknya waktu subuh, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Maka ini perlu kita perhatikan bahwa setiap kita ingin berpuasa wajib, maka kita tabiatun niyah namanya, memulai niat itu sejak malam harinya, bahwa kita akan berpuasa besok. Ya, berpuasa besok. Ya, tapi kalau antum sudah bangun makan sahur dan seterusnya, itu otomatis sudah menunjukkan niat yang kuat untuk berpuasa. Ada yang makan sahur kemudian untuk apa? Ya, makan sahur. Bangun makan sahur dan seterusnya, ya, itu sudah menunjukkan, dan dia makan pada saat itu menunjukkan bahwa dia telah berazam untuk melakukan ibadah puasa. Dan tidak ada lafaz-lafaz tertentu yang diajarkan kepada kita untuk niat ini. Ya, biasanya ada diajarkan, ya, apa itu? Nawaitu sauma gadin an ada'i fardin syahri ramadhana lillahi ta'ala. Secara makna benar. Ya. Tapi apakah harus seperti itu? Jadi kalau tidak ada yang hafal niat yang seperti itu, tidak sah puasanya. Ya. Ya. Nah, itu yang disebutkan oleh ulama-ulama, ya, itu sebagai pengajaran buat kita bagaimana kita berniat. Tapi bukan, tidak mesti seperti itu kita niatkan, saya niat berpuasa besok di dalam hati, dan niat itu adalah amalan hati. Ya, niat itu dalam bahasa Arab definisinya adalah al-azmu ala fi'li syai'. Azam kita, tekad kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, bahwa itu menunjukkan bahwa kita telah berniat. Faman nawa shauman fin nahari wa lam yat'am syai'a lam yujzi'hu illa fi siyamit tatawwu. Adapun puasa sunnah, maka boleh niatnya itu di waktu pagi hari atau siang hari, selama dia belum menyentuh hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu boleh, ya, untuk puasa sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah
Hadis Aisyah, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Faqala hal indakum min syai'? Wahai Aisyah, apakah engkau punya sesuatu yang bisa dijadikan makanan? Ya, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang tidak mendapatkan sesuatu untuk disantap di rumah beliau. Nabi, ya, kalau kita sudah ada makanan masih cari lagi ya, masih cari lagi yang lain. Ya. Nabi SAW datang ke rumah Aisyah, hal indakum min syai'? Wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Faqulna la, maka Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Qala fa inni idzan saim. Kalau begitu saya hari ini berpuasa. Ya, jadi Rasulullah kadang berniat puasa itu untuk puasa sunnah itu dimulai di pagi hari atau di siang hari. Nah, para jamaah sekalian, kata para ulama kita, dan cukup untuk puasa Ramadan, ya, wa takfi niyatun wahidah fi bidayati Ramadan li jami'is syahr. Cukup, kalau dikatakan cukup maka sudah sah ketika kita berniat di awal Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Itu sudah cukup ya. Satu kali niat untuk, jadi kita berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Tetapi disunnahkan untuk memperbaharui niat itu pada setiap malam. Ya, jadi kalau sudah kita diniatkan di awal, maka itu sudah sah. Jadi kalau dia lupa niatnya di hari kedua, di hari ketiga, itu tidak ada masalah. Yang penting dia sudah berniat di awal Ramadan. Tetapi disunnahkan untuk setiap malam dia berniat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Apa saja uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa? Ya, di sini ada empat ya uzur yang dikategorikan sebagai uzur yang membolehkan seseorang itu tidak puasa. Jadi puasa ini para jamaah sekalian adalah ibadah yang juga sangat kondisional, ya. Dan agama kita ini mensyariatkan ibadah itu sangat kondisional sekali. Artinya apa? Ada keadaan-keadaan, ada kondisi-kondisi di mana ibadah itu digugurkan atau diberikan keringanan bagi seseorang untuk tidak melakukan ibadah itu. Nah, untuk puasa ada 4 kategori yang dijadikan sebagai uzur yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Yang pertama adalah al-maradu wal kibar, sakit dan usia lanjut. Itu yang pertama, sakit dan usia lanjut. Maka dibolehkan bagi orang yang sakit, fayajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al-fitr. Dibolehkan bagi orang yang sakit selama penyakitnya itu masih diharapkan kesembuhannya. Penyakit itu ada 2. Ada penyakit yurja bur'uhu yang diharapkan sembuh. Ada penyakit yang permanen yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Maksudnya menurut medis penyakit ini sudah sifatnya permanen, tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Artinya tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Ya, ada penyakit-penyakit kronis ya yang memang oleh medis dilihat bahwa penyakit ini sulit sembuh. Nah, ketika penyakit itu menyebabkan seseorang tidak bisa berpuasa atau menyebabkan kemudaratan jika dipaksakan untuk berpuasa, maka dibolehkan dalam keadaan itu dia tidak berpuasa. Ya, jadi
Orang yang sakit alladzi yurja bur'uhu. Jadi ini yang pertama, yang masih diharapkan kesembuhannya. Dan kalau dia sudah sembuh, maka dia wajib untuk mengganti, ya, mengganti hari-hari yang dia tinggalkan. Dalilnya apa? Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jumlah bilangan hari puasa itu jumlahnya berbilang, beberapa hari, tidak lama, ya. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh menggantinya pada hari-hari yang lain. Begitu pula dalam ayat yang selanjutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, ya. Dan kriteria penyakit yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk berpuasa. Kan sakit ada dua. Ada sakit yang tidak mengganggu kita untuk berpuasa. Sakit pusing, pusing kepala. Pusing kepala, sakit. Oh, saya sakit. Apa sakitnya? Pusing. Ini tidak menghambat seseorang untuk berpuasa. Sakit gigi. Sakit gigi menghambat berpuasa? Iya, sakit, tapi justru jangan makan. Karena kalau dia makan tambah sakit giginya. Maka ini sakit-sakit yang jadi sakit yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa adalah sakit yang dengannya apabila dia berpuasa akan sulit, akan memberatkan dia, atau kata para ulama, atau memperlambat proses kesembuhan, memperlambat proses kesembuhan. Maka ini boleh bagi orang yang seperti ini untuk tidak berpuasa. Nah, adapun wa ammal maridul ladzi la yurja bur'uhu, adapun orang yang sakit dan penyakitnya itu tidak lagi diharapkan kesembuhannya, permanen. Awil ajizu anis siyam ajzan mustamiran, atau memang karena dia sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa secara fisik. Jadi fisiknya tidak lagi mendukung dia untuk berpuasa. Orang yang sudah usia lanjut, al-kabir, orang yang sudah tua, usia lanjut. Maka orang yang seperti ini fa innahu yuftir, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa, wala yajibu alaihi al-qada, dan tidak wajib untuk mengganti. Wa innama talzamuhu fidyah, yang diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Jadi orang yang sakitnya permanen, yang tidak lagi diharapkan kesembuhan, atau orang yang sudah tua yang secara fisik tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan tidak perlu qada, tetapi wajib bayar fidyah. Bagaimana fidyahnya itu? Bi an yut'ima an kulli yaumin miskina. Satu hari yang dia tinggalkan itu memberi makan, penggantinya memberi makan satu orang miskin, Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan memberi makan it'am itu sama dengan berpuasa ketika awal puasa itu disyariatkan. Di awal puasa disyariatkan para jamaah sekalian, puasa itu kan mengalami beberapa tahapan kewajiban. Pertamanya itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan orang yang mampu berpuasa boleh untuk membayar fidyah. Itu awalnya kan? Siapa yang sanggup silakan puasa, dan siapa yang sanggup berpuasa boleh juga tidak berpuasa, tapi wajib untuk bayar fidyah. Itu awalnya, pertama kali diperintahkan puasa. Maka perintah untuk memberi makan itu sebenarnya tidak dihapus. Tidak dihapus, cuma tidak lagi diberikan pilihan bagi orang yang
mampu, sehat untuk berpuasa, tidak lagi diberikan pilihan, dan dia mukim, ya, tidak musafir, maka wajib baginya untuk berpuasa. Sementara bagi orang yang sakit, ya, yang secara dalam pandangan medis sakitnya itu permanen, atau orang yang sudah tua, renta, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka ketetapan untuk memberikan makan itu berlaku untuk mereka. Nah, berapa kadarnya? Ya. Bahkan ya di sini ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, wa amma syekhul kabir idza lam yutiqis siyam, adapun orang tua renta, ya, kalau dia tidak mampu lagi berpuasa, faqad at'ama Anas, sahabat Anas bin Malik itu memberi makan ketika beliau sudah berusia lanjut. Fa'at'ama Anasun ba'dama kabura aman aw amain an kulli yawmin miskina. Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, ketika beliau sudah berusia lanjut usia, ya, maka beliau memberi makan setiap hari yang beliau tinggalkan. Itu dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an selama 1 tahun bahkan 2 tahun, ya. Jadi setiap tahun, ya, tahun pertama dan tahun kedua di masa beliau masuk dalam usia lanjut dan tidak mampu berpuasa, beliau memberikan makan kepada orang miskin, ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, fi syekhil kabir wal mar'al kabirah, laki-laki ataupun wanita yang tua renta, usia lanjut, la yastati'an an yasum, keduanya tidak lagi mampu berpuasa, falyut'ima makana kulli yawmin miskina, maka sebagai gantinya hendaklah keduanya memberikan makan setiap hari yang dia tinggalkan itu satu orang miskin. Jadi kalau 30 hari puasanya Ramadan itu 30 hari, maka 30 orang 30 kali dia memberi makan kepada orang miskin. Berapa yang diberikan? Yang diberikan itu adalah setengah sa', ya, setengah sa', nisfu sa'. Berapa itu setengah sa'? Ya, setengah sa' itu sekitar, kalau satu sa' itu kan 2 kilo 2,25 kilogram, itu satu sa', berarti setengahnya itu 1,125 1 kilo ya 1,125 kilogram, ya, hampir 1/4, ya. Nah itu, jadi setiap hari, ya, berikan beras, kalau kita kan beras, ya, beras kepada orang miskin. Satu hari yang ditinggalkan satu orang miskin itu 1 kilo 1,125 kilogram, ya, 1,125 kilogram beras, ya. Nah, ya. Kepada satu orang miskin, ya. Nah, tapi kalau ada orang yang sakit, dia memaksakan diri untuk puasa, sah tidak puasanya? Tetap sah, ya, tetap sah. Jadi umpamanya ada orang yang sakitnya pada hakikatnya, ya, masuk dalam kategori yang dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa, tapi dia juga paksa dirinya untuk berpuasa, ya, maka para ulama mengatakan, ya, sah puasanya, ya, sah puasanya. Tetapi di sisi yang lain bisa saja dia berdosa gara-gara dia terlalu memaksakan dirinya padahal kondisinya tidak memungkinkan dirinya untuk berpuasa. Saya kira demikian, ini yang pertama. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan, masih ada 3 lagi kondisi-kondisi yang dibolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada pertanyaan, ya.
dengan hisab. Tahun ini ada 2 ormas besar yang menentukan Ramadan itu dengan hisab. Ya, saya tidak usah sebutkan nama ormasnya. Ya. Tetapi yang satu menetapkannya tanggal 23, yang satu menetapkannya tanggal 22. Sama-sama hisab. Jadi yang satu 22, ini ormas besar. Yang satu 23. Dan masing-masing sudah mengeluarkan edarannya. Ya. Jadi kita ini sebenarnya begini, bukan kita anti hisab, tapi hisab itu membantu dalam proses untuk melihat hilal. Ya. Jadi ini satu ilmu yang harus dihargai, ilmu hisab, ilmu falak itu satu ilmu yang harus dihargai. Tapi Rasulullah sudah bilang bahwa menentukan masuk Ramadan dan keluar Ramadan itu dengan melihat hilal. Kalau ada di satu kampung terpencil umpamanya, meskipun sekarang susah dibayangkan ya, tapi dahulu ini sangat-sangat ini. Islam itu bisa dilakukan, agama Islam itu bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh semua orang, itu prinsipnya. Jadi kalau ada satu kampung, tidak ada yang bisa ilmu hisab. Jadi bagaimana dia berpuasa? Yang memungkinkan itu dengan melihat hilal. Semua orang bisa lihat. Tidak perlu ilmu tertentu. Agama ini harusnya bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Jangan membatasi pengamalan agama ini dengan sesuatu yang menyulitkan orang. Jadi kalau umpamanya kita prediksi ada satu kampung, tidak ada orang yang, jadi bagaimana dia berpuasa? Kalau harus dengan hisab. Maka kembali kepada prinsip yang tadi Rasulullah katakan, berpuasalah, kan mudah ya, puasa dengan melihat hilal. Berhenti puasa dengan melihat, kalau tidak terlihat, genapkan bulan 30, itu mudah atau sulit itu? Semua orang bisa lakukan, tapi coba perintahnya begini, puasalah dengan berhisab. Dan berhentilah berpuasa dengan berhisab. Nah, di satu kampung tidak ada yang pandai hisab. Jadi bagaimana caranya dia berpuasa? Kira-kira bagaimana? Menurut Bapak gimana kalau tidak tahu? Saya juga tidak tahu. Kalau seandainya perintahnya harus menggunakan hisab. Nah, kalau ternyata ada perhitungan hisab seperti ini, ada 2. Satu yang satu mana yang dia pakai? Maka kembali sajalah, yang mudah ini lakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan. Dan yang paling mudah lagi, tunggu apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Selesai masalah. Kita puasa sama-sama, kita lebaran sama-sama. Nah, itu dia. Itu yang paling terlepas pemerintah kita ada kekurangan ya, tapi dalam masalah ini kita memang seharusnya mengatakan, karena ini masuk dalam wilayah ibadah yang saya katakan tadi, ibadah kolektif, ibadah yang kita lakukan secara bersama-sama. Baru saja yang lalu itu ada polemik kan, ada dalam satu rumah ada yang bilang sama saya, Ustadz, saya ini tidak tahu bagaimana, di rumah saya puasa ikut pemerintah, istri saya ikut ini, akhirnya anak saya daripada saya dibilang berpihak kepada bapak, berpihak kepada ibu, saya tidak mau lebaran. Jadi kan fatal itu. Apakah agama Islam datang untuk seperti itu? Dalam satu keluarga akhirnya berselisih. Ya, suaminya pilih ketetapan pemerintah, istrinya ikut ormas tertentu, anaknya karena tidak mau berpihak dia bilang daripada ini tidak usah lebaran. Masya Allah, muncul mazhab baru dalam beragama. Itu bahayanya. Ya, Masya Allah. Baik, ya silakan. Ya.
Ya. Iya. Maka itulah gunanya pengambilan sumpah yang dilakukan oleh kalau di Saudi itu, bukan di Saudi, di sebagian negara Islam itu kan yang dilakukan sumpahnya itu di mahkamah, di pengadilan agama. Diambil sumpahnya, betul tidak Anda menyaksikan dia bersumpah demi Allah saya telah fulan. Nah, kalau sudah ada, maka otomatis itu berlaku untuk semuanya. Kan kita katakan ru'yatul hilal itu baik dilihat oleh mata kita sendiri atau persaksian dari orang yang melihatnya atau informasi dari orang yang melihatnya. Jadi ada 3. Pertama orang yang melihat sendiri, kemudian persaksian dari orang yang melihat, dan yang ketiga informasi bahwa sudah ada yang melihat. Ya, nah itu. Ya. Jadi kalau sudah ada umpamanya kita di mana? Di Sulawesi, di Kalimantan sudah ada yang lihat, atau di Pulau Jawa ada yang lihat, maka berlaku secara umum. Ya. Ya. Dan sekarang ini untuk menyatukan berpuasa sama-sama, berlebaran sama-sama itu tidak sulit. Informasi itu sangat cepat. Ya. Tinggal bagaimana pemerintah kaum muslimin ini semuanya bersepakat sebenarnya. Kalau sudah ditetapkan umpamanya kita pakai ru'yanya apa gitu yang paling insya Allah. Apalagi kalau Idul Adha lebih mudah lagi. Ya. Karena Idul Adha itu tidak satu Zulhijjah. Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Masih bisa kita dapatkan informasi secepatnya. Dapat, ya, beda dengan 1 Syawal. Ya, itu kalau ada kesepakatan itu sangat bagus lagi kalau seperti itu. Ya. Saya dapatkan informasi negara ASEAN ini sudah ada majelis itu mulai untuk jadi Malaysia, Indonesia, Brunei itu kelihatannya tidak akan lagi berbeda di dalam menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan, karena kelihatannya mereka sudah mulai bersepakat untuk memulainya. Kan aneh juga sebenarnya, berdekatan tapi beda. Ya, Malaysia dengan Indonesia dekat tetangga, satu Ramadannya beda, 1 Syawalnya beda, kan aneh juga itu. Nah, ya, harusnya bisa sama-sama. Nah, itu kelihatannya sudah mulai bersepakat seperti itu. Wallahu a'lam. Harus di ini lagi ya? Ya, 1 lagi, enggak apa-apa. Cepat. Ya. Dia miskin dan dia sakit-sakitan. Dia tidak punya satu dia tidak dapatkan satu ini. Iya, dia harus tetap bayar fidyah. Kapan dia bayar fidyah? Ketika dia mampu. Ketika dia mampu untuk bayar fidyah. Kalau dia sudah tua renta, ya. Kalau ternyata dia meninggal dunia dan ternyata tidak mampu bayar fidyah, ya sudah selesai. Tidak ada kewajiban baginya untuk bayar fidyah. Karena memang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tapi ketika dia mampu, dia dapat maka dia harus bayarkan fidyah untuk dirinya. Ya. Jadi tidak mesti para jamaah sekalian, kalau dia tidak dapat pada hari itu, kan tidak mesti ya. Hari itu tidak puasa, hari itu juga dia bayar fidyah. Bisa di waktu yang lain, bisa di waktu yang lain, bisa diundur. Ya. Waduh. Iya, terakhir. Ya. Nabi? Ya. Bukan lagi mungkin, ini jelas. Bahkan berapa dalam riwayat itu? Berapa? 3 bulan ya? 3 bulan purnama tidak pernah hidup. Nabi SAW dalam riwayat pernah keluar, ketemu dengan Abu Bakar keluar, Umar keluar karena tidak dapat makanan, ketemu dengan Nabi. Ternyata Rasulullah juga keluar cari makanan. Iya, jangan sekarang, jangan lihat sekarang. Iya, jangan lihat sekarang, lihat yang dulu kejadiannya berdasarkan dia. Kalau
kalau diukur dengan keadaan sekarang ya beda, ya. Masya Allah. Dulu pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu sederhana, pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu konsep hidup sederhana betul-betul mereka terapkan. Sekarang ya cuma hidup sederhana tapi slogannya saja yang muncul. Masya Allah. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Iya. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya